bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE ini dibentuk untuk merespon terjadinya digitalisasi bisnis, yaitu berkaitan dengan perkembangan e-commerce. Tapi anehnya, pasal yang lebih eksis justru pasal-pasal berkaitan dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Ini tuh hanya kritik biasa. Hanya kritik 63 dan 131 IS itu yang dimaksud golongan, itu golongan berdasarkan kebangsaan kan atau wilayah geografis. Jadi tidak termasuk di situ organisasi profesi. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Selamat malam teman-teman. Kuliah malam ini ternyata tidak dihadiri Al Eldul karena dalam rangka Dirgahayu ulang tahun Al Ghazali yang ke-23. Malam ini mereka minta izin untuk pertandingan sepak bola bersama Raffi Ahmad and the Gang. Maka dari itu malam ini kuliah malam kita hanya dihadiri praktisi dan pakar hukum ibu kota. Halo, saya Kemal Sahab, pengacara dan pemerhati Undang-Undang ITE. Halo, saya Aziz, saya peminat hukum ITE. Terima kasih. Halo, saya Ramadona, saya pengacara dan saya peminat Undang-Undang ITE. Dan materi kuliah hukum malam ini adalah membahas kasus yang menimpa teman kita, sahabat kita, Bli Jering, yang dianggap telah melakukan apa yang disebut pelanggaran Undang-Undang ITE. Bli Jering dianggap telah melakukan pelanggaran ITE karena dianggap telah menghina satu institusi Ikatan Dokter Indonesia. Dan kenapa kasus itu menjadi menarik untuk dibahas di kuliah malam ini? Karena sebenarnya kedua pasal yang dituduhkan kepada Bli Jering itu adalah kedua pasal yang pernah dipasangkan, kedua pasal yang pernah didakwakan kepada saya di tahun 2019. Apakah ada persamaannya dan bagaimana pasal-pasal itu berbunyi dan bagaimana hakikat dari pasal itu? Kita akan memulai dari teman saya di sebelah kiri, namanya Aziz Sarjana Hukum. Aziz Fauzi Sarjana Hukum. Ya, makasih Mas Dan atas undangannya malam hari ini. Ya, pada prinsipnya ya, saya pribadi ya tentunya saya kira banyak juga masyarakat yang tentu prihatin ya dengan proses hukum terhadap Mas Jering di Bali yang disangkakan dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Dalam hal ini pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian atau hate speech. Dalam hal ini perlu saya sampaikan dulu bahwa ini murni diskusi akademis, diskusi hukum, tidak dalam rangka untuk mendukung sikap-sikap yang mungkin oleh sebagian pihak dianggap kontraproduktif dengan upaya pemerintah atau ID dalam mengkampanyekan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini. Jadi ini murni diskusi hukum terkait dengan pasal yang disangkakan kepada Mas Jering bisa tidaknya diterapkan pada perbuatannya Mas Jering. Yang pertama di pasal 28 ayat 2 yang terkait hate speech ini sebenarnya kalau saya melihat ya menurut saya pribadi ini terlalu dipaksakan pasal 28 ayat 2 ini. Karena di situ yang mengatur mengenai ini kan hasutan kebencian yang didasarkan kepada suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, kalau kita lihat yang disebut oleh Mas Jering di statusnya itu di media sosialnya itu adalah salah satu organisasi profesi. Nah, salah satu organisasi profesi ini kalau kita lihat dari rumusan delik dari pasal 28 ayat 2 itu
organisasi tidak termasuk di situ. Disebut di situ kan jelas suku, agama, ras, antar golongan. Harusnya dengan tegas kita di ruangan ini dengan tegas menolak pasal 28 ya. Iya. Ya, secara hukum menurut saya itu tidak bisa diterapkan karena organisasi profesi yang melaporkan Mas Jering itu tidak termasuk dalam suku, tidak termasuk juga agama, tidak termasuk juga ras, dan juga tidak termasuk golongan. Nah, jadi gini, jadi teman-teman mesti paham dulu. Mungkin beli Aziz Fauzi terlalu tinggi bahasanya ya. Saya mau gampangin dikit, jadi pasal 28 itu harus berhubungan dengan SARA. Betul. SARA. Ya kan, harus berhubungan dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kan yang jadi perdebatan Mas, yang jadi perdebatan akademik itu di unsur terakhirnya yang antar golongan ini. Ya. Yang antar golongan ini apakah termasuk organisasi atau tidak? Nah, ini yang memang perdebatan terus panjang dari tahun 2008 sejak Undang-Undang ITE diundangkan sampai sekarang masih menjadi perdebatan terakhir di Mahkamah Konstitusi tahun 2017. MK pun tidak memberikan kepastian hukum apakah golongan ini itu termasuk organisasi atau tidak. Nah, cuma kalau secara historis kita mau cari asal-usul frasa antar golongan ini dalam peraturan perundang-undangan kita, itu sebelum Indonesia merdeka ada di dalam pasal 163 IS Indische Staatsregeling. Di situ mengatur penduduk. Oke, saya bisa jawab itu. Hindia Belanda dibagi 3 golongan. Ya. Zaman kolonial Oke. Belanda. Zaman Hindia Belanda ada 3 golongan. Nah, itu ini ada yang sering saya golongan. ini sering saya omongin sama Al Eldul nih. Ada 3 golongan. Aku sering ngomongin sama Al Eldul. Dulu sebelum merdeka 1945, Indonesia itu masyarakatnya dibagi 3 golongan. Golongan pertama itu Golongan barat, golongan Eropa. Eropa ya. Golongan pertama itu golongan. Belanda, Jadi aku selalu cerita sama Al dulu di sebelum 1945, masyarakat kelas atas itu namanya kelas Eropa. Itu golongan yang disebut dalam SARA ini kan mungkin itu ya. Ras Eropa Masuklah Belanda ya. termasuk Belanda kan, termasuk Belanda, Jerman, Portugal kan. Ras Eropa tuh. Masyarakat kelas pertama, golongan pertama. Masyarakat kelas 2 itu ada 2 juga. Timur asing. Ada 3 mungkin ya. Ada Arab, ada Cina, India. ada Tionghoa, ada India. Itu termasuk yang nomor. Nah, yang nomor 3 itu baru pribumi. Nah, jadi yang dimaksud benar ya berarti ya, yang dimaksud golongan itu dimaksudkan dinisbatkan sebenarnya kan. Jadi antar golongan itu dinisbatkan ke dalam waktu pertama kali sebelum ada Indonesia, yaitu 3 golongan, masyarakat dibagi 3 golongan gitu. Jadi misalnya gimana ya maksudnya, melanggarnya gimana kalau misalnya masuk ke situ, ya kan? Jadi kita mau cari asal usul kata golongan ini kan yang dalam pasal 28 ayat 2 itu. Di pasal 163 dan 131 IS itu yang dimaksud golongan itu golongan berdasarkan kebangsaan kan atau wilayah geografis. Jadi tidak termasuk di situ organisasi profesi. Nah, setelah Indonesia merdeka kemudian ada KUHP. Ada KUHP. Nah, di dalam pasal 156 yang dimaksud dengan golongan di situ sangat terperinci di situ. Asal usul, suku, ras, kedudukan secara hukum tata negara. Jadi tidak ada disebut organisasi profesi di situ sebagai golongan. Nah, sehingga jika dikaitkan dengan pasal 28 ayat 2 ini, karena memang tidak ada penjelasan di situ apa yang dimaksud dengan golongan di situ, maka ketika kita mengacu pada KUHP, itu organisasi profesi dalam hal ini, ya pelapornya adalah ID, itu tidak termasuk, Tidak terwakili. tidak terakomodir di pasal itu. Jadi sebenarnya ID bukan tidak termasuk dalam rumusan deliknya itu. Bukan subjek hukumnya ya. Tidak termasuk ID. Organisasi profesi lah intinya pada umumnya. Ini masih jadi perdebatan memang, tapi perdebatan akademis ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo selaku pembentuk undang-undang tidak ada merumuskan satu pasal pun yang secara eksplisit apa yang dimaksud dengan antar golongan, apakah organisasi berbadan hukum atau organisasi swasta, partai politik juga masuk, nggak ada.
Jadi tafsirnya semua bisa nafsir sendiri-sendiri. Sudah nihil kepastian hukum itu pasal 28. Jadi itu. ini domainnya Menkominfo ya? Menkominfo. Menkominfo Iya. selaku pembentuk undang-undang Dan ITE. dan dan Iya. DPR. Jadi kalau organisasi ormas partai ingin dilindungi dalam undang-undang, ya harus bikin undang-undang baru ya. Atau Bisa direvisi, pertegas di situ yang dimaksud dengan antar golongan itu Iya. termasuk namun tidak terbatas pada organisasi yang berbadan hukum. bisa redaksinya bisa seperti itu ya. bisa- Jadi Seperti menariknya itu. gini, menariknya MK dalam putusannya yang Saudara Aji sampaikan tadi, dalam putusannya menyatakan yang dimaksud dengan antar golongan ya adalah entitas yang tidak terwadahi atau terwakili oleh suku, agama, ras. Jadi ini menjadi luas sekali. Orang bisa saja menarik-narikan golongan ini terhadap hal-hal apapun. Misalnya golongan pencinta musik, golongan pencinta alam, golongan miskin, golongan kaya. Nah kan berbahaya, Mas. Iya, nggak spesifik ya. Iya. Malah maka karena itu sedangkan MK sendiri nggak ada menyatakan bahwasannya kelompok atau organisasi itu merupakan entitas yang dimaksud oleh MK tadi. Iya. Ya, menyambung yang dibilang Saudara Kemal tadi. Jadi putusan MK itu, Mas, seperti yang dibilang Saudara Kemal tadi itu betul memang. Jika putusannya memang demikian, artinya itu semakin memperluas Betul. tafsir terhadap kata antar golongan itu, dan ini potensial bertentangan dengan asas dasar dalam hukum pidana. Itu berlaku universal. Lex scripta harus tertulis, lex stricta itu harus ketat, dan lex serta harus jelas. Apa lex Lex scripta itu harus tertulis. Kemudian lex stricta itu betul-betul ketat, pasti itu norma-normanya itu, dan lex serta itu harus jelas rumusannya. Nah, dengan MK lex serta itu dari certain ya. certain. Iya kan, bahasa Inggrisnya kan ya. Inggrisnya. Certain. Tapi ini Latinnya kan. Iya, Nah, benar. jadi ini putusan MK itu justru semakin memperluas. Iya. Dan ini siapapun bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Oh, iya. Dan ini sudah tidak memiliki kepastian hukum jika seperti itu. Jadi cara terbaiknya, jalan terbaiknya itu harus dikembalikan tafsirnya sesuai dengan tafsir hukum induknya di KUHP pasal 156. Yang dimaksud dengan antar golongan adalah sama dengan yang dimaksud dalam pasal 156 KUHP. Asal usul, tempat lahir, suku, agama, ras, kedudukan hukum menurut hukum tata negara. 156 itu ya. 156. Kalau penistaan agama? 156A. Oh. Tapi Iya, sama aja pasal ini bicara tentang ujaran kebencian. Ujaran sama, hate speech. Cuman basisnya beda-beda. Basisnya beda-beda. 156A ya penistaan agama. 156A. A. Itu yang 28-nya, Mas. 28-nya. Jadi menurut saya itu tidak bisa diterapkan ya secara hukum di dalam perbuatan material yang dilakukan oleh Saudara Jering melalui statusnya itu. Karena seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, ada jurisprudensi di mana waktu itu Ustadz Alfian Tanjung diputus bebas oleh Iya. pengadilan di Surabaya. Surabaya. Tapi itu kaitannya pasal 273, Mas. Dia kan kalau nggak salah menyinggung PDIP. PDIP sarang PKI. Nah, itu 273 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik kalau itu. Oh iya. Kalau pasal 28 yang dibicarakan Tapi kan Jerry kan juga kena pasal 27 kan, ya kan? dua-duanya. Nah, kalau ini kan kita belum tahu, Mas. Yang Mas Jering ini kita nggak tahu di dua pasal yang dua pasal yang Tuduhkan. disangkakan ini, Disangkakan. 28 ayat 2 dan 27 ayat 3 ini, karena terbatas sih info yang kita terima di media itu, apakah ini pasalnya subsidiaritas, saling mengecualikan, Atau alternatif, atau kumulatif, dua-duanya diyakini terbukti dilakukan oleh Jering. Kita belum tahu. Kalau dia akumulatif, artinya dua-duanya akan dipakai untuk menuntut. Tapi kalau dia subsidiaritas atau alternatif, lapisan yang paling berat hukumannya yaitu 28 ayat 2 aja yang akan dipakai. Nah, ini kan kita belum tahu karena di media juga terbatas sih. Kalau saya yakinnya lebih kepada pasal 28 ayat 2 ini yang dijadikan dakwaan primernya. Karena memang kalau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sendiri sebenarnya menurut saya mutlak. Mungkin ini dari luar pikiran Mas Dani ya terkait pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Karena gini, tadi kan sudah dijelaskan secara detail oleh Saudara Ajis terkait pasal 28 ya. Memang menurut saya perdebatannya nanti ada pada pasal 28 ini. Kalau pasal 27 ini kan
yang juga dituduhkan kepada Jering ini kan korbannya harus orang perorangan. Iya. Nah, ini di luar kepala Mas Dhani udah nih hal-hal seperti ini. Dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini kan tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pokoknya. Pasal 310 dan 311 KUHP. Yang mana dalam pasal 310 311 KUHP sendiri, perbuatannya tuh harus menuduhkan sesuatu. Misal menuduhkan seseorang itu koruptor, dia pencuri atau pengguna narkoba. Nah, inilah yang dimaksud dengan menuduhkan sesuatu yang dimaksud pasal 310 311 KUHP ini. Kalau misalnya yang disebutkan itu si A adalah nama hewan, ya, Si AB, atau apa namanya, kita kaitkan dalam kasus Jering kan, ini kan yang dipermasalahkan dia menyatakan ID ini kacungnya WHO. Ya kan. Nah, kacung ini dianggap menghina atau mencemarkan nama baik ID, ya kan. Nah, menurut saya ini bukan merupakan bagian dari pencemaran nama baik, karena jelas kan di pasal 310 311 tadi harus menuduhkan sesuatu. Nah, baru-baru ini saya dapat informasi bahwa ahli bahasa menyatakan bahwa emot babi yang ditulis, nggak apa-apa Mas ya, emot babi yang ditulis pada caption postingan Jering ini, itulah yang kemudian mengkualifikasi Jering ini mencemarkan nama baik ID. Padahal lagi-lagi kan kalau menyebutkan nama hewan atau katakanlah si A babi misalnya gitu, itu masuknya justru ke penghinaan ringan. 115. Dan ada ketentuannya di KUHP, yaitu pasal 315 315 KUHP, dan ancamannya maksimal 4 bulan penjara gitu loh. Dan yang paling fatal menurut saya, seperti yang Mas Dhani sampaikan tadi terkait kasus Ustadz Alvin Tanjung, Mas ya. Tadi jelaskan bahwasannya korbannya harus orang perorangan, person, tidak boleh kelompok, tidak boleh badan hukum, tidak boleh organisasi. Nah, ID ini kan organisasi. Artinya dia tidak bisa dikualifikasikan sebagai korban dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Betul. Makanya menurut saya pasal 27 ayat 3 ini mutlak. Nah, paling nanti jaksa akan menekankan atau menjadikan pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian ini sebagai dakwaan primernya. Karena perdebatannya yang bisa ditarik itu masalah antar golongan tadi. Oleh karena MK tidak memberikan tafsir yang pasti terhadap. Berarti 27 itu pasti lepas tuh. Pasti menurut saya. We were this close to another ending, but too far from the start. We were this close to another story. Nah, satu lagi yang membuat Jering itu, beli Jering ini ditahan oleh Polda Bali adalah terkait pasal 28 ayat 2 tadi. Karena ancamannya di atas 5 tahun, ancaman 6 tahun penjara. Bisa ditahan. Makanya bisa ditahan. Kalau Mas Dhani kan dalam perkara yang di Surabaya pasal 273 nggak ditahan. Iya. Tapi perkara yang di Jakarta Selatan karena pidananya pasal 28 ayat 2 ditahan kan. Iya. Nah, karena ancaman di atas 5 tahun penjara. Itu Mas. Jadi kemungkinannya pasal yang bisa dimainkan dalam tanda kutip itu pasal 28. Iya, yang dijelaskan tadi. Karena dianggap ID adalah antar golongan. Didekat-dekatkan. Iya. Didekat-dekatkan. Iya, jadi Mas, selain penerapan pasalnya yang menurut saya keliru, ya, dalam kasus Jering ini, ada hal yang menurut saya jadi perhatian saya, yaitu terkait proses hukum pada kasus Jering ini, yang terkesan terburu-buru, sangat cepat, Mas. Ya, bayangkan saja, beli Jering ini dilaporkan oleh ID Bali pada pertengahan Juli 2020. 1 bulan setengah setelah itu, di Agustus akhir, itu penyidik pada Polda Bali udah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Tinggi Bali. Dan Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan berkasnya sudah lengkap. Artinya P21. Nah, ini kan sebenarnya menjadi hal yang tidak salah dalam hukum, tetapi ini menjadi perhatian kita bahwa begini, dalam tindak pidana ITE sendiri pembuktiannya tidak sederhana, ya. Begitu juga yang disampaikan oleh teman-teman penyidik pada Kementerian Kominfo yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana ITE ini. Jika dibandingkan sama kasus Queen Surabaya juga ya? Ya, jadi contohnya kasus Mas Dhani nih yang di Surabaya.
itu kasus yang menjadi perhatian masyarakat pada saat itu, ya terkait perkara idon. Itu membutuhkan proses penyidikan kurang lebih 5 bulan, Mas. Untuk menjadi P21. Untuk P21. Kemudian kasus yang di Jakarta itu saya ingat-ingat itu kurang lebih 10 bulan. Padahal 2 kasus ini itu kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, kasus Jering cukup waktu 1 bulan setengah itu berkas sudah dilimbang kejaksaan dan sebentar lagi akan diproses di pengadilan. Apa mungkin kasusku ada perang bintang di atas kali ya? Ada tarik menarik, ya kan? Cepet nggak? Ya bayangkan kan kasus kenapa kemudian dinyatakan tidak sederhana? Sederhana saja. Kasus pada pembuktian terkait tindak pidana ITE ini kan barang buktinya kan barang bukti elektronik, Mas. Harus dilakukan uji melalui digital forensik. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Makanya diskusi saya dengan teman-teman penyidik dari Kominfo itu penyidik pada Kominfo itu selalu mengupayakan adanya perdamaian, Mas. Ketika adanya perkara-perkara berkaitan dengan ITE. Karena sadar sekali pembuktiannya tidak sederhana. Ya. Selain memang undang-undang ITE ini menganut asas sama seperti hukum pidana, yaitu azas ultimum remedium. Pidana itu merupakan opsi terakhir dalam penyelesaian perkara-perkara berkaitan dengan ITE. Gitu loh. Nah, jadi hal-hal inilah sebenarnya yang jadi perhatian kita terkait kasus Jering ini. Saudara Ramadona, ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau saya sih kita harus melihat dulu nih case-nya Mas Jering ya. Ini postingan dia. Jadi kita harus baca telaah dulu terlebih dahulu. Postingan Mas Jering akan saya bacakan terlebih dahulu. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi atau ibunya, siapa yang tanggung jawab? Kemudian ada lagi di captionnya, ada bacaan, bubarkan ID. Saya nggak akan berhenti menyerang kalian. Itu dinotis ke Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Emoticon, maaf, babi. Rakyat sedang diadu domba dengan ID atau RS. Tidak. ID dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Jadi kalau misalnya kita melihat dari postingan Mas Jering ini, kalau saya melihatnya ini hanyalah kritikan biasa sebetulnya. Untuk kritik ya. Ini adalah bentuk kritik. Bukan suatu yang menyebabkan pencemaran nama baik. Karena tadi sudah dijelaskan juga dengan saudara Mas Kemal, saudara Aziz juga. Maksudin kritik pencemaran nama baik itu memang harus apa? Harus menuduhkan sesuatu, harus menuduhkan ke seseorang, yaitu naturalistic person ibaratnya. R. Susilo bilang harus menuduhkan ke seseorang. Betul ya? Naturalistic person. Yang tadi disebutkan oleh Mas Kemal tadi, kayak misalnya kita menyebutkan Kemal B2, Mas Ahmad Dhani A, AJG gitu. Anjay. Anjay masuk nggak tuh Anjay? Enggak lah. Nah, Enggak. Anjay gimana tuh? Masuk nggak? Bukan, belum masuk. Ini makanya lagi Kategori penting sekali kalau misalnya Anjay. 315. Dan harus ada ahli bahasa tuh. Betul. 315 itu masuk penghinaan ringan dan ancamannya cuma 4 bulan. Tapi tidak dirumuskan dalam undang-undang ITE. Tapi tidak dirumuskan di dalam undang-undang ITE dan itu tidak terikat. Jadi kita melihat sendiri ya dari postingannya Mas Jering, kalau misalnya saya lihat sendiri di sini, ini tuh hanya kritik biasa. Hanya kritik biasa. Mestinya ya, saya sekali lagi saya menghargai kawan-kawan ID bahkan tenaga-tenaga ahli kesehatan itu, mereka sudah berjuang dengan maksimal. Tapi kan di satu sisi ini ada orang-orang yang mungkin ya, mestinya ya, ini kan diberikan pemahaman juga. ID tidak perlu langsung melapor seperti itu. Tidak perlu. Kalau menurut saya pribadi ya. Karena ini kan hanya bentukan kritik, jadi diterima saja. Karena kan tidak ada yang merugikan orang satu sama lain gitu. Seseorang bahkan tidak disebutkan namanya. Seperti itu. Kayak gitu ya. Memang saya diskusi juga Mas sama ini. Saya diskusi sama penyusun undang-undang ITE. Jadi itu kan banyak ya ini apa grup-grup ITE ya, grup-grup ITE online itu. Nah di situ kami sering berinteraksi diskusi langsung dengan penyusun undang-undang ITE-nya baik yang 2008 maupun 2016, khusus yang
28 ayat 2 ini ya Mas, yang antar golongan. Saya tanya berkali-kali ke penyusun undang-undangnya langsung, itu apakah antar golongan itu masuk organisasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? Dia tegas menyatakan, kalau menurut saya itu tidak termasuk katanya. Itu ahli ITE ya? Ahli ITE yang membuat undang-undangnya langsung dan yang kompeten melakukan penyidikan. Ini Dan itu pernah kita Jadi ahli hadirkan. Mas Dhani. Iya, pernah. Pernah kita hadirkan sebagai saksi ahli saya di Pengadilan Surabaya. Menurut pembuat undang-undangnya sendiri, antar golongan itu tidak masuk. Jadi kita pernah ke Surabaya membawa saksi ahli, Iya. satu-satunya saksi ahli yang paling kompeten di Menkominfo yang berhasil kita bawa ke Surabaya, dan beliau menyatakan bahwa bahwa organisasi massa atau kelompok itu yang sudah badan hukum atau tidak badan hukum tidak menjadi ranah daripada antar golongan itu. Jadi memang gitu Mas, yang terkait antar golongan ini. Jadi memang perlu kita hindari ya yang namanya penafsiran penafsiran pribadi ini, perlu segera dibuatkan kepastian hukum dalam hal ini oleh Kementerian Kominfo. Apa yang dimaksud dengan antar golongan itu mencakup apa saja di situ, sehingga tidak terlalu luas penafsirannya, ada kepastian hukum di situ terkait unsur antar golongan ini ya tentunya. Nah, kalau diskusi dengan teman-teman Kemenkominfo itu kan yang berpendapat demikian itu objektif ya. Objektif dalam arti bukan hanya soal keberpihakan, tapi pendapatnya didukung oleh basis keilmuan yang relevan maksudnya. Karena pendidikan, sertifikasi internasional dan nasional, dia kompeten lah. Nah, faktanya di Indonesia itu di daerah itu banyak sekali terjadi Mas. Entah penyidik ataupun kejaksaan di daerah itu ahlinya itu banyak didatangkan dari dinas Kominfo daerah. Salah itu ya? Salah. Karena menurut Undang-Undang ITE yang dimaksud dengan pemerintah di situ adalah Kementerian Kominfo, dan ahlinya ada di bawah pasal 43 itu di situ. Dan Kominfo kualifikasi akademis dan praktis. Yang saya takutkan, jangan-jangan kasus yang seperti kasus ITE yang banyak di daerah itu juga banyak terjadi di pusat. Bukan orang Kemenkominfo, bukan ahli Kemenkominfo yang dihadirkan sebagai ahli, sehingga dianggap masuk semua tuh unsurnya. Ini sebenarnya yang perlu segera revisi sama pemerintah, memberikan kepastian hukum terhadap unsur antar golongan ini. Jadi ini penting sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat sebenarnya Mas. Sebenarnya yang menarik dari diskusi ini adalah kedewasaan Mas Dhani menurut saya. Berani untuk mengangkat isu ini, mendiskusikan kasus ini. Karena kan masyarakat taunya Mas Dhani ini baru-baru ini sedang bersiteru ya dengan sejaring. Tapi kemudian dia mau mengangkat isu ini dan mendiskusikannya secara objektif ya. Nah, artinya kita kan tidak sedang secara menganggap ini persoalan pribadinya Jering, tapi ini bicara masalah persoalan hukum. Bisa jadi kasus ini juga menimpa kita semua. Artinya hari ini Mas Dhani betul-betul perhatian dengan kondisi hukum, khususnya terkait Undang-Undang ITE ini. Nah, mungkin saja karena mungkin Mas Dhani juga pernah merasakan didakwa dengan dua pasal yang sama, gitu kan? Dua pasal yang sama, sehingga Mas Dhani benar-benar merasakan dan paham betul terkait dua pasal. Iya, sebagai orang yang pernah menjadi terdakwa dalam kedua pasal itu ya tentunya persidangannya kan cukup lama juga ya. 3 bulan ya ada ya. 3 bulan. 3 bulan setiap minggu persidangan, sehingga saya cukup paham benar. Caller AD.